Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Adi Wibowo, Wakil Wali Kota Pasuruan. Syukur alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan ini kita diberikan nikmat sehat sehingga bisa beraktivitas, dan tentu ini adalah syukur kita atas berbagai hal yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Salam serta salawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan kita semua yang telah diambil lahir kita senantiasa menunggu syafaat dari beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Menteri dan tim penilai Wirwasita Tantra tahun 2022 yang telah memberikan kesempatan kepada Kota Pasuruan untuk menyampaikan kondisi lingkungan hidup di Kota Pasuruan pada tahun 2022 ini. Sebagaimana visi Kota Pasuruan yang sudah tertuang dalam RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026, yaitu Kota Pasuruan Kota Madinah. Maju, aman, damai, indah, dan harmoni. Maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya. Kita tahu persoalan lingkungan adalah persoalan yang sangat penting, apalagi di saat-saat ini dengan ledakan penduduk yang cukup tinggi. Situasi global juga memungkinkan bagaimana persoalan lingkungan ini menjadi isu-isu besar, isu yang tidak hanya menyangkut hari ini, tapi tentu ini menyangkut kelanjutan tentang masa depan dunia, masa depan berkaitan dengan ekosistem manusia dan ekosistem keberlanjutan lingkungan ke depannya. Kita tahu bahwa pembangunan tentu seiring dengan juga sisi yang lainnya, yaitu seiring dengan pembangunan di berbagai sektor di Kota Pasuruan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Tapi satu sisi kita tidak bisa menghindari bahwa ada variabel faktor yang lain, yaitu adanya beban terhadap lingkungan seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana. Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat tidak bisa dipungkiri adanya lahan yang boleh dikatakan menjadi alih fungsi dari yang tadinya sebagai lahan untuk hutan, untuk persawahan, karena seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka lahan itu menjadi alih fungsi untuk perumahan dan sebagainya. Seiring perkembangan transportasi, perkembangan industrialisasi, maka polusi udara dan pencemaran lingkungan, pencemaran sungai akibat aktivitas manusia juga menjadi problem yang tidak bisa kita pisahkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu menjadi isu prioritas pada persoalan ini adalah bagaimana upaya pengendalian ekspansi alih fungsi lahan sawah untuk pemukiman dan aktivitas lainnya. Yang kedua adalah upaya optimalisasi peningkatan nilai IKLH. Yang berikutnya adalah penanggulangan banjir secara terpadu. Yang keempat adalah pengembangan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat. Dan yang kelima adalah peningkatan sanitasi lingkungan melalui perbaikan RTLH, pembangunan septic tank, dan penyediaan air minum. Tentu untuk mengatasi berbagai isu-isu prioritas itu perlu dilakukan langkah-langkah inovasi. Tentu langkah inovasi menjadi bagian upaya extra effort, pendekatan lebih dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Kita di Kota Pasuruan telah melakukan berbagai inovasi, yaitu bagaimana bank sampah itu sudah punya manfaat juga buat atau untuk pembayaran PPP melalui bank sampah. Yang kedua, pembentukan KSM untuk pengelolaan TPS 3R. Ketiga, pengurangan penggunaan kantong plastik baik di pusat perbelanjaan, di pasar ataupun di warung-warung.
Selanjutnya adalah pemanfaatan gas metan. Hari ini kita punya TPA yang itu bisa dimanfaatkan gasnya untuk bahan bakar atau untuk pemanfaatan rumah tangga di Kota Pasuruan. Juga pengolahan limbah kotoran sapi dan darah menjadi pupuk organik serta pengendalian hama terpadu. Upaya ekspansi alih fungsi lahan sawah tentu ini menjadi penting. Bagaimana alih fungsi sawah itu juga sudah diatur dalam undang-undang, dan tentu kami mentaati aturan perundang-undangan itu dengan bagaimana alih fungsi sawah atau sawah itu tetap bisa dilindungi sehingga keberlangsungan masa depan tentang pangan tetap terjaga. Luas lahan penghijauan sebesar 0,192 hektar di tahun 2021 yang ada di Kota Pasuruan tetap masih terjaga. Dan juga penetapan lahan abadi atau LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang itu masih tetap kita jaga dengan baik. Sementara untuk upaya optimalisasi peningkatan nilai IKLH pada tahun 2021 adalah sebesar 55,19. Nilai IK atau indeks kualitas air dengan kategori sedang, nilai IKU indeks kualitas udara dengan kategori baik, dan nilai IKL indeks kualitas lahan dengan kategori kurang. Berkaitan dengan penanganan banjir secara terpadu, di Kota Pasuruan 3 tahun berturut-turut terjadi banjir di 3 sungai, yaitu Sungai Welang dan Sungai Gembong serta Sungai Betung. Ini sudah dilakukan upaya-upaya secara sistematis dengan enabling system sebagai upaya pendekatan yang memberikan informasi kepada masyarakat, sebagai upaya juga langkah mitigasi bencana terhadap masyarakat di sekitar sungai-sungai tersebut. Berikutnya, tidak bisa dipasahkan kota itu adalah penduduknya cukup tinggi sehingga sampah menjadi bagian tidak terpisahkan. Maka sampah itu sudah dilakukan upaya-upaya dengan mengajak komunitas, mengajak masyarakat, ya, sehingga pengelolaan sampah ini benar-benar berbasis masyarakat, sehingga dibentuklah beberapa KSM sebagai pengelola TPS 3R. Kota Pasuruan hari ini sudah memiliki 185 bank sampah, 2 bank sampah yaitu PSU Griajaya dan Berkah Tembok yang menggunakan hasil tabungan bank sampah untuk pembayaran PPP. Pemanfaatan gas metan sebagaimana yang kami sampaikan sebagai sumber energi terbarukan yang ada juga telah digunakan oleh 110 kepala keluarga. Peningkatan sanitasi lingkungan dan melalui perbaikan RTLH atau pembangunan safety tank dan penyediaan air sudah dilakukan di 18 kelurahan, dan itu mencakup 48.668 rumah tangga yang telah memiliki jamban sendiri, dan 3.438 yang masih menggunakan jamban secara kolektif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu menjadi salah satu poin penting bagaimana upaya-upaya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan dalam menjaga lingkungan di Kota Pasuruan. Sekali lagi terima kasih, semoga ini memberikan informasi yang cukup berarti kepada Kementerian Lingkungan Hidup tentang kinerja pengelolaan lingkungan hidup di daerah Kota Pasuruan, sehingga harapan kami tentu ini mampu memberikan penjelasan upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan lingkungan dan inovasi yang terjadi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Marzuki Hasan, Ketua DPRD Kota Pasuruan. Tentu dalam hal ini kami bersyukur sekali mempunyai seorang kepala daerah yang mempunyai komitmen yang sangat tinggi untuk percepatan pembangunan di Kota Pasuruan. Yang hari ini Pasuruan mempunyai jargon ataupun slogan Pasuruan Kota Madinah. Maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya. Nah, di salah satu jargon ini, indah kotanya, Wali Kota Pasuruan menerapkan Pasuruan Bersih
di mana kita memulainya di dalam internal kita sendiri, diawali dari diri kita sendiri. Yang hari ini Wali Kota Pasuruan, pemerintah Kota Pasuruan mencanangkan membenahi dari hal yang paling kecil yang sejatinya hampir luput dari penglihatan kita semuanya. Kamar mandi di instansi diwajibkan untuk dijadikan bersih dan layak pakai untuk semuanya, termasuk kamar mandi umum. Tentu kami sebagai lembaga legislatif mendukung secara penuh kegiatan tersebut karena mengawali sesuatu untuk mengangkat lingkungan di Kota Pasuruan menjadi bersih, maka diawali dari kita sendiri. Taman-taman, taman kota, trotoar diatur sedemikian rupa untuk menjadi sebuah yang nyaman untuk dinikmati oleh warga Kota Pasuruan. Dan alhamdulillah, taman kota sudah diatur sedemikian rupa, trotoar-trotoar sekarang diatur sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bersih. Dan hari ini Kota Pasuruan yang sejatinya tidak ada sisi dari pariwisatanya yang menonjol, hari ini dengan sedikit sentuhan-sentuhan masyarakat Kota Pasuruan menikmati proses pembangunan tersebut, akhirnya bisa dijadikan potensi pariwisata untuk menopang salah satu peningkatan ekonomi di Kota Pasuruan. Maka kami akan mengawal penuh program dari pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, diawali dari diri kita sendiri, diawali kebersihan di lingkungan kita sendiri. Sejauh ini kami melihat dari sisi pengawasan kami melihat program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini sudah berjalan dengan baik. Harapan kami ada percepatan sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat Kota Pasuruan sebagai kota religi, mempunyai potensi wisata religi bisa disinergikan dengan potensi pariwisata yang lainnya sehingga mendongkrak perekonomian di Kota Pasuruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.